Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IPB Cirebon, Prodi PTIK B semester 4. Kami akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran, yaitu Miss Meta Maria. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Maria Ulfa. Dan saya Liza Poesia. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari nomor satu, yaitu pembelajaran akan terganggu jika peserta tidak terbuka dan tidak siap untuk belajar, tidak menyadari manfaat belajar untuk diri sendiri, tidak memiliki minat, atau menghambat oleh rintangan belajar. Solusinya dimulai dari saya dulu. Yang pertama, sebelum mulai kelas atau mulai pembelajaran itu diawali dengan absen yang menarik dan ice breaking. Maksud dari solusi ini maksudnya adalah untuk membuka kelas supaya suasananya itu hangat, supaya para siswa itu senang dan mau untuk belajar, mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, solusinya yaitu selama proses pembelajaran menggunakan metode asik dan tidak jenuh. Jadi seperti biasanya kalau pengalaman saya SD, metodenya itu cuma ceramah, kemudian menjelaskan, kemudian pulang. Nah, itu merupakan metode yang jenuh ya saya. Tidak ada asik-asiknya. Makanya metodenya itu harus asik, harus merangkul para siswanya supaya mau mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, supaya di kelas itu tidak monoton, tidak hanya ceramah saja. Seorang guru itu harus ada obrolan ringan antara murid-muridnya. Tujuannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat, dan guru juga itu harus bisa merangkul siswanya supaya mau dan tertarik untuk belajar. Nah, di sini kan siswanya permasalahannya itu kan tidak terbuka, terus tidak siap untuk belajar, tidak menyadari manfaat belajar untuk diri sendiri, nggak ada minat untuk belajar. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus bisa merangkul para siswanya supaya siswanya bisa menyadari bahwa manfaat belajar itu banyak gitu loh. Kita perkenalkan hal-hal yang baru kepada para siswa. Lanjut, solusi berikutnya, mengadakan kuis untuk memperoleh mengadakan kuis yang memperoleh hadiah atau nilai untuk mengacu semangat belajar gitu. Kan biasanya kalau siswa-siswa kan kalau misalkan ada hadiahnya atau ada nilainya kan semangat gitu kan. Nah gitu, makanya sering ngadain kuis gitu, biar nggak bosen gitu ya, biar seru kelas. Terus mengalih minat kemampuan para siswa dan mendukung minat kemampuan itu. Contohnya seperti misalkan ada siswa yang pintar banget matematika, terus kita dukung dia biar jadi juara. Kayak contoh kita ikutin dia lomba olimpiade kemana gitu. Jangan ke sekolahan aja, tapi di luar sekolah gitu, biar dia jadi juara nasional. Ya. Terus mengadakan pembelajaran di luar kelas. Contohnya pembelajaran biologi. Biasanya kan kalau IPA, misalkan IPA pembelajaran kan tumbuhan gimana ya? Lihat tumbuhan kan apa kata di buku lah. Sekarang lihat langsung gimana ini pohon itu apa, gimana ini bunga apa gitu, langsung dari di luar kelas gitu. Saya mau nambahin nih. Contohnya mengadakan pembelajaran di luar kelas itu misalnya pada mata pelajaran IPS atau sejarah. Nah, biasanya kan menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan, tentang G30 SPKI. Nah, pasti kalau misalnya cuma cerita dongeng di dalam kelas kan pasti siswanya pada ngantuk, biasanya pada bosen, boring. Nah, kita mengajak pembelajaran di luar kelas, misalnya di museum bisa jadi. Iya, bisa jadi museum atau di
di pelataran halaman sekolah, misalnya di bawah pohon rindang, itu kan adem, sejuk. Nah, kita sambil cerita dongeng tuh tentang G30 SPK itu gimana, seperti itu. Jadi suasananya itu kan beda, otomatis semangat belajarnya itu kan beda. Jadi kesimpulannya, dari permasalahan ini kita sebagai seorang guru itu harus bisa mengendalikan, Tahu kriteria siswanya dulu. tahu siswanya dulu, siswa punya masalah apa, kita mendukungnya, tidak mencemoohnya. Kita harus mendukung, kita harus merangkul, kita harus mengayomi, kita harus membuat nyaman para siswa itu. Terus pembelajarannya juga jangan monoton banget, harus mengadakan kuis gitu. Harus mengadakan kuis, Pembelajaran di luar kelas. harus bervariasi gitu ya Zaya. Iya. Ya. Oke, baik. Saya Mario Lupa Dan saya Lisa Fauzia. mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.